Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Al-Bayan berbantu video animasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran, materi pelafalan huruf hijaiyah siswa kelas 1 Sekolah Dasar Islam Al-Ma'ruf. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh. Saya dari kelas 5M, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Profesor Dr. Hamka. Satu, yaitu pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini terdapat beberapa subjudul, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu pembelajaran Al-Quran perlu diajarkan sejak dini dikarenakan pada umur anak sekolah dasar sekitar 6-11 tahun lebih mudah dalam menyerap pembelajaran. Sebagai guru, kita harus memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap hasil belajar siswa, di mana pada pembelajaran ini harus dilakukan secara efektif. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran, yaitu pelafalan huruf hijaiyah atau biasanya dikenal dengan makhrajil huruf. Makhrajil huruf adalah suatu awal pengenalan huruf hijaiyah sebelum membaca Al-Quran. Dalam hal ini, di Indonesia memilih metode pembelajaran Al-Bayan yang mana mampu membantu dalam berlangsungnya pembelajaran Al-Quran. Pada penelitian sebelumnya, sudah melakukan metode pembelajaran Al-Bayan dengan menggunakan media gambar, yang mana dapat dijadikan awal dalam membaca Al-Quran dengan baik. Bukan hanya itu, penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam melakukan pembelajaran harus diperhatikan secara teliti agar anak mampu terbiasa untuk kedepannya dalam membaca Al-Quran dengan baik. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini ada dua identifikasi masalah, yaitu berkurangnya siswa dalam memahami pelafalan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Yang kedua, mengembangkan bantuan dalam menerapkan metode pembelajaran Al-Bayan. Selanjutnya, batasan masalah. Adapun yang pertama, batasan masalah, yaitu metode pembelajaran Al-Bayan merupakan metode pembelajaran yang dapat dilakukan secara singkat dan cepat. Yang kedua, video animasi merupakan video yang memiliki pengaruh pada suatu pembelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran Al-Quran merupakan suatu pelajaran yang membantu siswa dalam mengenal pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Yang keempat, huruf hijaiyah adalah huruf yang ada di Al-Quran. Melafalkan huruf hijaiyah merupakan proses awal sebelum membaca Al-Quran. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan metode pembelajaran Al-Bayan berbantu video animasi pada pembelajaran Al-Quran materi pelafalan huruf hijaiyah. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan metode pembelajaran Al-Bayan berbantu video animasi pada pembelajaran Al-Quran materi pelafalan huruf hijaiyah. Setelah itu, manfaat penelitian.
Pada penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Al-Quran dan mampu membiasakan pelafalan huruf hijaiyah dengan baik dan benar saat membaca Al-Quran baik di rumah maupun di sekolah. Setelah itu ada pun bab 2, yaitu kajian teori, di mana kajian teori ini terdapat beberapa subjudul, yaitu yang pertama ada deskripsi teoritis, yang kedua ada penelitian yang relevan, yang ketiga ada kerangka berpikir, yang keempat ada hipotesis penelitian. Yang kepada pun deskripsi teoritis yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu prosedur yang bersifat sistematis untuk melakukan proses pembelajaran dan bertujuan untuk mencapai suatu target. Metode pembelajaran dapat dimaknai dengan suatu cara untuk melakukan proses pengajaran untuk peserta didik dan untuk mencapai target pencapaian pada peserta didik. Nah, yang kedua itu ada metode Al-Bayan. Metode Al-Bayan yaitu merupakan suatu cara mengajarkan Al-Quran dengan cepat, tepat, dan singkat yang sudah sistematis dan lengkap dengan pembelajaran tajwid. Adapun deskripsi teoritis yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu prosedur yang bersifat sistematis untuk melakukan proses pembelajaran dan bertujuan untuk mencapai suatu target. Jadi metode pembelajaran ini adalah suatu susunan atau langkah-langkah pembelajaran agar pembelajaran tersebut mencapai suatu target yang sudah kita targetkan. Kemudian ada metode Al-Bayan. Metode Al-Bayan merupakan suatu cara mengajarkan Al-Quran dengan cepat, tepat, dan singkat yang sudah sistematis dan lengkap dengan pembelajaran tajwid. Nah, metode Al-Bayan ini sudah dipakai oleh para guru-guru selain guru biasa juga dilakukan oleh guru ngaji gitu. Setelah itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat untuk menyampaikan informasi dengan lebih mudah dan peserta didik menjadi lebih mudah paham pada informasi tersebut. Maksud dari media pembelajaran ini adalah suatu cara untuk memudahkan siswa dalam memahami dan dapat menarik siswa dalam pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya ada video animasi. Video animasi adalah suatu gambaran yang disampaikan dengan menggunakan objek yang menarik dan mampu mengefektifkan pembelajaran. Nah, pada video animasi ini biasanya anak-anak akan lebih mudah untuk menyukai suatu pembelajaran dikarenakan pada anak-anak itu pada umur anak 6-11 tahun itu memang sudah identik dengan menyukai animasi. Beberapa menyukai video animasi, baik itu kartun ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya ada pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran adalah suatu interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam membahas tentang Al-Quran yang mana bermula dengan mengajarkan suatu pengenalan terhadap huruf-huruf Al-Quran atau biasanya disebut dengan huruf hijaiyah. Nah, pada pembelajaran Al-Quran ini bukan hanya menjelaskan atau mempelajari huruf hijaiyah saja. Nah, di dalamnya itu banyak pembelajarannya seperti tajwid, selain makhrajul huruf, terus habis itu ada tanda-tanda yang ada di Al-Quran. Biasanya anak-anak itu melakukan pembelajaran sebelum mengenal Al-Quran itu adalah membaca Iqra, baik Iqra 1 sampai Iqra 6. Yang kemudian dilanjutkan menjadi Al-Quran gitu.
Selanjutnya ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah merupakan pengenalan awal sebelum membaca Al-Quran. Huruf hijaiyah berasal dari kata bahasa Arab yaitu harf atau huruf. Huruf hijaiyah dikenal juga dengan huruf Arab. Sebelum kita membaca Al-Quran, perlu mengenal huruf hijaiyah. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, kita perlu nih yang namanya mengenal huruf hijaiyah. Kalau kita nggak mengenal huruf hijaiyah, kita nggak akan bisa membaca Al-Quran gitu. Selanjutnya adalah hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu pencapaian setelah melakukan suatu proses pembelajaran yang baik dan berkualitas sehingga menghasilkan siswa yang memiliki kualitas yang baik dalam kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan maksudnya adalah penelitian yang pembahasan itu sama dengan penelitian kita gitu. Relevan itu adalah suatu yang memiliki kajian atau hubungan erat dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Jadi sesuatu yang relevan ini memiliki hubungan yang jelas seperti halnya isi dengan judul penelitian yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Ya, ini adalah salah satu contoh penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan, penelitian yang hampir sama pembahasannya dan mungkin sama pembahasannya dengan penelitian saya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Pertama, kondisi awal, di mana belum menggunakan bantuan video animasi, dan kemudian melakukan pretest dan hasil belajar siswa rendah. Kemudian melakukan tindakan dan menggunakan bantuan video animasi. Setelah itu, pada kondisi akhir, setelah menggunakan bantuan video animasi, kemudian melakukan post-test. Nah, setelah itu, hasil belajar siswa akan meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini terdapat pengaruh yang konkret pada metode Al-Bayan terhadap pembelajaran Al-Quran, materi pelafalan huruf hijaiyah, kelas 1 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 ini tentang metode penelitian. Pada metode penelitian ini, di dalamnya ada beberapa subjudul yaitu tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, rancangan perlakuan, kemudian pengaruh penggunaan video animasi, setelah itu teknik analisis data, dan yang terakhir hipotesis statistika. Nah, berikut tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Al-Bayan dengan berbantu video animasi pada pembelajaran Al-Quran pada materi pelafalan huruf hijaiyah terhadap hasil belajar siswa kelas 1 sekolah dasar. Kemudian adapun waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian yaitu penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 1 di Sekolah Dasar Islam Al-Ma'ruf, Jakarta Timur. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Kemudian adapun metode penelitian. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kuantitatif eksperimen. Kemudian desain penelitian yaitu one group pretest post-test design, yang mana pada desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok untuk melakukan penelitian. Kemudian ada populasi dan sampel penelitian. Populasi
pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1 Sekolah Dasar Islam Al-Ma'ruf Cibubur, Jakarta Timur, sedangkan populasi targetnya yaitu seluruh siswa kelas 1 Al-Azhar. Kemudian selanjutnya sampel, yaitu dalam mengambil sampel hanya kelas 1 Sekolah Dasar Islam Al-Ma'ruf, yang mana sampel pada penelitian ini adalah 25 siswa kelas 1 Sekolah Dasar Al-Ma'ruf. Kemudian selanjutnya rancangan perlakuan. Yang pertama, materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu pelafalan huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran pada penelitian ini dilakukan secara langsung. Strategi ini lebih mudah dilakukan agar siswa mudah dalam memahami pembelajaran yang diajarkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan perlakuan, yang mana prosedur yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pada tahap pertama pembukaan, kedua kegiatan inti, dan ketiga kegiatan penutup. Nah, pada tahap pertama pembukaan itu biasanya dilakukan kayak seperti pada umumnya melakukan doa terlebih dahulu, presensi, dan melakukan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian pada tahap kedua yaitu kegiatan inti, yang mana pada kegiatan inti ini guru melakukan metode pembelajaran Al-Bayan pada pelajaran Al-Quran dan materi pelafalan huruf hijaiyah. Kemudian dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup, yang mana pada kegiatan penutup ini kita mereview kembali apa yang sudah diajarkan, dan pada kegiatan penutup ini guru melakukan tes lisan pada siswa. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, hasil belajar. Adapun definisi dari hasil belajar yaitu hasil belajar adalah suatu tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan proses belajar mengajar oleh pendidik. Kemudian selanjutnya adalah jenis instrumen. Jenis instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan tes lisan yang telah tervalidasi secara teoretik dan empiris. Secara teoretik sudah tervalidasi oleh para ahli dan secara empiris telah diuji cobakan kepada siswa kelas sekolah dasar Islam Al-Ma'ruf untuk mengetahui tingkat validasi dan reliabilitasnya. Kemudian ada kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen yang terdapat dalam tes lisan yaitu mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar, dan mampu membaca Iqra atau Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan kesesuaian antara instrumen yang digunakan dengan aspek yang diukur. Sedangkan reliabilitas adalah terkait dengan tingkat kepercayaan soal tes. Kemudian, adapun teknik analisis data, yaitu yang pertama itu deskripsi data. Data yang dihasilkan didapat dari metode penelitian kuantitatif, merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Kemudian ada pengujian persyaratan analisis. Dalam uji hipotesis yang sudah dirumuskan, itu perlu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berdistribusi normal atau tidak, dan sedangkan uji homogenitas merupakan uji Fisher yang dengan membandingkan dua varian dengan taraf tersignifikasi 0,05.
Kemudian ada teknik pengumpulan data. Pengaruh penggunaan video animasi. Video animasi adalah suatu gambaran yang disampaikan dengan menggunakan objek yang menarik dan mampu mengefektifkan pembelajaran. Video animasi ini memiliki kelebihan yang mampu memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh guru dan dapat digunakan video animasi ini untuk menarik minat siswa dalam belajar maupun dalam proses pembelajaran. Kemudian ada hipotesis statistik. Secara statistika diartikan sebagai pernyataan menganalisis keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.